ya itu ada kenaikan. Kenaikannya ya nggak banyak, cuman pasti ada omset naik. Omset adalah penghasilan baru kotor ya. Omset itu penghasilan seluruh kotor. Tahun pertama saya sekitar 6 sampai 9 juta. Tahun kedua 12 sampai 15 juta. Tahun ketiga bisa sampai 18 juta, 15 sampai 18. Yang tahun keempat, ini jalan tahun keempat sekitar 20 sampai 30 juta. Untuk omset laundry, omset ya, bukan hasil bersih. Kalau hasil bersih nanti dikurang dari karyawan, pengeluaran, sewa ruko, bla 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 bla. Nah, itu. Berarti terus menambah ya Pak tiap penghasilannya tiap tahun. Iya, kalau sebanyaknya laundry seharusnya semakin bertambah. Sebagai apa? Dengan daya tumbuh laundry setiap daerah, mungkin setiap jalan ada 3, 4, 5, 6 laundry, itu membudayakan masyarakat sekitar untuk nge-laundry sebenarnya. Bukan malah kita contohnya biasanya 5 bulan karena 5 juta contohnya ya, 5 juta omsetnya. Tapi karena banyaknya laundry jadi berkurang. Enggak. Dia semakin banyaknya laundry membudidayakan masyarakat sekitar untuk laundry. Jadi males nyuci, budidayakan males nyuci. Jadi kita ya masyarakat ibu-ibu yang berkarir nggak sempet, waktunya cuma di cucian banyak, mereka tuh laundry karena lebih hemat, lebih praktis di laundry daripada nyuci di rumah. Soalnya ya habis waktu, nggak ada waktu lah untuk wanita karir. Jadi omset semakin tambah, nggak takut dari itu. Dan itu juga dipengaruhi oleh marketing kita, gimana kita ngasih marketing, database dari pelanggan, kita kasih diskon ke pelanggan. Jadi laundry itu jadi kepercayaan ibu-ibu lah, ataupun anak-anak mahasiswa. Oh jadi hemat kan, jadi kepercayaan mereka untuk laundry. Jadi tergantung ownernya diri masing-masing lah. Kita nggak bisa kayak ya udah gitu aja, karena kita laundry itu punya sistem, punya SOP masing-masing. Laundry punya SOP masing-masing, punya sistem, cara kerja, libur, gaji, dan semuanya bla bla bla. Berarti laundry itu berperan penting banget ya Kak ke masyarakat sekitar kayak itu. Kalau sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau sekarang ya, kalau sekarang udah menjadi kebutuhan masyarakat. Karena kenapa? Ya semua orang pasti mau laundry, semua orang. Cuman kadang-kadang terbentur dengan dana, kadang-kadang terbentur karena ya di situ bisa lihat dananya segitu. Jadi mereka itu mau laundry karena punya penghasilannya berapa. Kalau contohnya dia nggak punya penghasilan kayak UMKM biasa atau UMR biasa, laundry ya berat. Soalnya dia nggak punya kayak basis UMR, gaji UMR biasa nyuci di rumah atau apa. Nggak apa-apa, itu kan terpulang dari masing-masing individual. Tapi sekarang laundry itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat, sudah menjadi satu kebutuhan masyarakat. Nah kalau modal awal buka laundrynya itu berapa ya Pak? Tergantung. Buka laundry ini nggak bisa kita kayak modal awalnya berapa. Setiap laundry itu punya market beda-beda. Kayak gini, kamu mau targetnya tuh mau kemana? Mau menengah ke bawah, menengah ke atas. Jadi target kamu siapa? Kalau kamu menengah ke bawah, mesin cuci yang biasa, dijemur juga bisa dengan modal yang minimal, harga juga bisa. Jadi kamu harus punya target tuh, target market kamu siapa. Jadi kalau menengah ke bawah, saya harus punya komersial mesin yang bisa ngerjain 2 jam selesai. Mau packing, mau koreksi lagi, mau di checking lagi, di spotting lagi bajunya. Jadi saya targetnya menengah ke atas. Kalau menengah ke atas, saya register sebagai UMKM mikro kecil, minimal modal 50 juta. Beda sama kayak penyewaan ruko ya, tanpa sewa ruko beda. Kalau ini untuk UMKM kecil starting dari 50 sampai 100 juta. Kalau saya individually 100 juta. Jam kerja normalnya laundry itu tergantung masing-masing ya. Kalau ada suatu tempat itu bisa 24 jam. Kalau punya saya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau saya, tapi beda-beda laundry, beda-beda tempat. Ada yang rawan jam 6 sudah banyak maling, pasti biasanya itu jam 5, biasanya itu jam 6. Ataupun ada yang kalau di kota bisa jadi 24 jam dia open. Karena self service mungkin. Karena sekarang kan kalau laundry ini bukan self service. Ya kita punya jasa, ada karyawan untuk nyuciinnya. Kalau self service kan customer itu nyuci laundry koin, laundry yang pakai kartu, jadi dia bisa
self service sendiri dan lebih murah self service. Kerja kita semua karyawan diharuskan bisa semua sistem kerja ya, sistem kerja SOP. Kita mengambil karyawan yang bisa semua, walaupun nggak edukasi, kita akan training mereka ke Asosiasi Laundry Indonesia karena kita bekerja, karena di bawah kita nih di bawah Asosiasi Laundry Indonesia, bukan Palembang ya, Indonesia. Jadi kita terregistrasi di situ, Asosiasi Laundry Indonesia, punya juga izin usaha juga. Jadi mereka itu kita training dulu, kita training 1 bulan untuk di bagian cuci, menggosok, habis itu gimana operasional mesin, dryer dengan packing, dan gimana melayani masyarakat, melayani orang itu ada ilmunya, gimana kita nerima ya, gimana kita mau ngomong, kalau ada komplain semua ada ilmunya. Itu SOP itu harus dijalani. Nanti kalau sudah hebat, maksudnya sudah hebat, dia sudah skillnya kelihatan. Dalam 3 bulan skill karyawan itu kelihatan. Oke, kamu di kasir. Nanti akan saya sub 1 bagian di kasir. Akan saya sub 1 bagian di cucian. Tapi kalau contohnya kasirnya itu libur, orang nyuci juga bisa jadi kasir. Karena kita udah training dari awal. Kalau contohnya yang tukang cucinya libur juga, orang yang setrika juga bisa nyuci. Jadi nggak ada kayak wah nggak bisa laundry tutup gitu kan. Jadi SOP tetap SOP, semua karyawan diwajibkan untuk belajar. Kalaupun dia belum bisa, pelan-pelan kita ajarin, pelan-pelan kita edukasi. Karena untuk karyawan laundry itu not educated. Tahu artinya not educated? Kita ijazah apa aja masuk. Karena laundry itu semua orang bisa nyuci. Ya, cuman treatmentnya beda. Treatment kayak anti noda, gimana pakai bahan dasar koin, bahan dasar wool, sutra, bahan dasar polyester, bahan dasar katun, banyak-banyak bahan dasar, dan mereka tuh nggak tahu. Nyuci sepatu aja kadang-kadang pernah nyuci sepatu sendiri, kering, dijemur kering, kaku ya, kencang dia kaku. Oh, ini nggak ngerti treatmentnya, asal nyuci. Nah jadi sol sepatunya warnanya hitam bisa jadi putih gitu. Kita bisa treatmentnya bebas. Memang kita untuk skill satuan kita premium. Target kita menengah ke atas. Makanya di sini paling mahal 8.000 ya paling mahal. Yang lainnya 6.000, 5.000, kita 8.000 ya. Satu harinya 8.000, 7.000 yang 2 harinya 7.000. Kalau kamu bedain juga harga-harga mereka, list harga kita paling mahal. Karena kita treatmentnya benar-benar treatment. Kita memang target marketnya ke menengah ke atas. Kalau ngelihat dari 4 tahun, ya gede. Soalnya banyak laundry buka. Iya, minatnya jadi gede. Jadi saya kasih tahu yang pertama tadi, karena semakin banyak laundry membudayakan orang itu mencuci di laundry. Jadi pasti minatnya gede. Soalnya kalian bisa lihat omset saya bisa naik. Cuman yang lain juga penuh semua kan? Kanan kiri juga penuh semua. Berarti minat masyarakat tinggi. Karena suatu kebutuhan saya bilang tadi. Ya, udah kebutuhan masyarakat untuk di laundry. Nanti kalau kamu juga udah gede, laundry baik kan, ngapain nyari suami kan? Laundry baik. Ya. Praktis. Soalnya kenapa? Pagi ibu-ibu ini nggak sempat di pagi. Habis itu kita harus punya layanan antar jemput. Kalau bisa dia jemput di rumah, diantar di rumah. Apalagi ibu berkarir. Karena biasanya kalau wanita berkarir dua-dua yang kerja. Ya, dua-dua yang kerja. Kalau dia punya di rumah ya apa? Tinggal beli mesin aja itu. Beli mesin pengering, mesin cuci, nggak apa-apa. Dia bisa 2 jam selesai. Iya benar. Sini 5. Karyawan saya punya 5, cuman satunya manajer, 4-nya yang sub, yang normalnya 4. Laundry saya normalnya 4, cuman satunya udah jadi mesin. Ada target pasar yang besar. Kalau saya motivasi saya aktif income yang bisa tanpa sebagai owner, tanpa kita lihat terus, tanpa kita tungguin terus, tanpa kita kerja terus setiap hari. Contohnya kalau kita nggak kerja jual, contohnya jasa deh, tukang cukur rambut. Kalau dia punya skill, dia nggak datang hari itu, dia nggak dapat cuan, dia nggak dapat uang. Laundry, sistem laundry, karena dari 53 dia udah tahu, udah jalan, jadi dia berkembang lagi, berkembang, karena dia punya sistemnya sudah tersistematis. Kayak sekarang pakai aplikasi, ya kan? Jadi waktu selesai, waktu apa dinotifikasi sama karyawan saya, ataupun dapat WA dari notifikasi dari karyawan saya. Nah seperti itu. Jadi habis itu pembukuan, aku nggak pakai nota lagi, itu sudah pembukuannya sudah rapi. Jadi
pengeluaran, pemasukan sudah rapi, per bill, nomor nota nggak bisa ketuker, apa semua udah tersusun dengan rapi kalau laundry. Dan yang kepanjangnya karena laundry stay longer. Prinsipnya selama orang mau mencuci, laundry setiap ada. Terus gimana kita mau stay longer itu gimana orang percaya penuh sama kita sampai bertahun-tahun. Jadi kita harus kasih layanan. Apa gratifikasi, tahu gratifikasi kalau orang tahunan kita kasih kalender mungkin, ya kan, kasih souvenir mungkin, kasih diskon, ya itulah gratifikasi kita untuk mempertahankan yang karyawan ataupun customernya juga. Jadi sistem keuangan di laundry ini sudah tertata rapi dan kita pakai aplikasi, jadi iya semua tertata rapi, pembukuannya, hariannya, omsetnya, semua bisa dilihat di aplikasi. Jadi kita nggak ada yang harus tiap bulan ngitungin berapa nih uangnya, berapa pengeluarannya gitu, enggak. Jadi kita udah setiap bulan, tinggal gaji karyawan, bayar ruko, yang lainnya harian juga sudah bisa. Soalnya kita juga harian kayaknya beli plastik, deterjen udah dipotong duit harian. Jadi kita udah tahu untuk setor ke saya jadi berapa, sudah semua real. Maksudnya uangnya real, nggak ada uang selama gitu. Nah kalau itu sistem pemasarannya tadi biar menarik minat masyarakat tadi kan? Oke. Kalau saya karena target marketingnya saya menengah ke atas, ya ke bawah juga ambil gitu kan. Soalnya ada kering cuci lipat juga 5.000 per kilo. Jadi kita targetnya banyak. Kalau pertama kali buka dulu belum ada kayak ibu-ibu tuh nggak ngerti WhatsApp tuh bingung. 2018 2019 dulu belum. Jadi saya pakai brosur dulu. Terus tuh stay di depan, kasih tahu ke orang-orang di jalan-jalan. Yang kedua adalah dipegang Pak RT, Pak RW-nya, Pak Lurahnya, Pak Tolong Lingkungan, marketing. Ini brosur gratis hadiahnya. Oke, dulu abis itu kasih tahu ibu-ibunya, kasih tahu ibu dari mulut ke mulut, ibunya, oh ini saudara-saudara, setiap saudara saya diskon. Awal-awal saya buat seperti itu. Habis itu saya buat sistem marketing kayak media sosial stronger. Saya buat Google Business, posisi dulu, dibuat di posisi dulu, titik dulu. Habis itu register di Google Map-nya register, semua register dulu. Habis itu buat TikTok-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, fanpage-nya saya semua buat. Kalau kalian buat kalau mau lihat mau datanya apa, tuh ketik aja di Google Captain Laundry, keluar semua ratingnya berapa. Oke, semuanya ada Captain Laundry. Karena laundry ini punya kapten, saya nakoda, jadi namanya Captain Laundry. Sejarahnya kayak gitu. Karena saya